Это что, кого? Наших сбили? Охуеть. Saat pertama kali menerima jet tempur F-16 yang dijanjikan Barat Agustus lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakini dapat menghalau atau setidaknya mengimbangi kekuatan tempur Rusia di udara. Namun siapa sangka Ukraina harus menutup 2024 dengan kehilangan F-16 kedua kalinya setelah pasukan Rusia sukses menembak jatuh jet tempur buatan AS itu pada hari Kamis. Jadi, seberapa besar kerugian yang harus ditanggung Ukraina setelah insiden ini? Rusia tembak jatuh jet F-16. Di tengah memanasnya konflik Rusia-Ukraina yang akan memasuki tahun ketiga, Rusia kembali mengklaim keunggulan di medan tempur, sedang Ukraina harus menanggung kerugian karenanya. Menurut laporan media pemerintah Rusia, TASS, sebuah jet tempur F-16 di wilayah Zaporizhia, Ukraina, ditembak jatuh saat tengah bersiap untuk meluncurkan serangan rudal ke sasaran-sasaran Rusia pada Kamis 26 Desember kemarin. Wakil Ketua Dewan Koordinasi Rusia untuk Integrasi Kawasan Baru, Vladimir Rogov, mengatakan F-16 berada dalam posisi untuk menembaki kawasan tersebut ketika dicegat oleh pertahanan udara Rusia. F-16 berada di landasan peluncuran, bersiap untuk menyerang ketika jatuh, kata Rogov di saluran telegramnya. Insiden yang dilaporkan tersebut merupakan bagian dari serangan yang lebih besar oleh Angkatan Udara Ukraina, dengan sekitar 12 jet Ukraina diduga terlibat dalam serangan rudal di wilayah Zaporizhia. Meski Kementerian Pertahanan Ukraina belum mengkonfirmasi sejauh ini, terdapat sebuah klaim bahwa jet itu ditembak jatuh oleh sistem rudal permukaan ke udara Rusia yang memang beroperasi di sana. Para analis militer, sebagaimana Bulgarian Military mengutip dalam rilisnya, mencermati situasi ini dan mencatat jika penembakan jatuh itu terkonfirmasi, maka akan menjadi momen penting dalam pertempuran udara yang sedang berlangsung di Ukraina. Sebab jatuhnya F-16 menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara persenjataan canggih Barat dan sistem pertahanan udara Rusia. Dapat hadiah 15 juta rubel. Sehari setelah klaim Rusia menembak jatuh jet tempur F-16, seorang miliarder Rusia mengumumkan bakal memberi 15 juta rubel, sekitar 141 ribu dolar Amerika, atau kira-kira 2,2 miliar jika dirupiahkan sebagai imbalan. Yah, pengusaha kaya itu adalah Sergei Shmotyev, Direktur Jenderal Forest, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam peralatan pengeboran minyak. Kepada TASS, ia mengatakan pembayaran untuk F-16 yang jatuh merupakan kontribusi pihaknya dalam mendukung mereka yang mempertaruhkan nyawa setiap hari demi keamanan tanah air. Kami bangga dengan kepahlawanan militer kami dan akan terus memberi mereka bantuan yang komprehensif, ujarnya. Pengumuman terbaru Shmotyev pun pada dasarnya sejalan dengan janji yang dibuat oleh perusahaannya menjelang kedatangan F-16 di Ukraina. Dalam sebuah video yang diunggah pada bulan Juli, Ilya Potanin, Wakil Direktur Eksekutif Perusahaan untuk Pekerjaan Sosial, mengumumkan adanya dorongan terkait penghancuran pesawat tempur F-16. Untuk penghancuran yang pertama, hadiahnya adalah 15 juta rubel. Ia menegaskan. Melansir Eurasian Times, Forest juga menawarkan insentif untuk penghancuran tank-tank Barat sebelumnya dengan menawarkan 5 juta rubel untuk penghancuran tank pertama. Dan tank-tank berikutnya menerima 500 ribu rubel. Hadiahnya diberikan kepada para pejuang yang membela negara, kata Sergei Shmotyev saat berbicara di sela-sela Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Kehilangan F-16 untuk kedua kali. Penggunaan F-16 yang baru-baru ini dikirim ke Ukraina oleh negara-negara NATO, termasuk Denmark. Dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan ofensif Ukraina terhadap pasukan Rusia. Hal ini tentu saja baik bagi upaya pertahanan. Namun di sisi lain, ini sekaligus menandai salah satu laporan tentang hilangnya jet tempur yang dipasok NATO dalam pertempuran aktif. Sebelumnya, Staf Umum Angkatan Darat Ukraina mengkonfirmasi pada bulan Agustus lalu salah satu jet tempur F-16 miliknya jatuh dan menewaskan pilot terkenal Oleksiy Mez.
militer Ukraina saat itu mengklaim penyebab jatuhnya jet tempur tersebut bukan akibat langsung dari serangan rudal musuh. Disebutkan bahwa pilot Oleksiy Mes saat itu menghancurkan 3 rudal jelajah dan 1 pesawat nirawak dalam serangan besar-besaran Rusia. Namun sebagaimana Newsweek mengutip, Rusia memang melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak besar-besaran ke Ukraina saat itu, di mana Presiden Zelensky sendiri mengatakan di Telegram bahwa Moskow meluncurkan lebih dari 100 rudal dan 100 pesawat nirawak, dengan 4 dari serangan Rusia dicegat oleh F-16. Jet tempur Fighting Falcon awalnya dipandang sebagai pengubah permainan yang potensial bagi kekuatan udara Ukraina dengan rencana pengiriman hingga 20 pesawat ini untuk mendukung operasi serangan balik. Namun, hingga saat ini, pesawat tersebut lebih sering digunakan untuk tujuan pertahanan, termasuk mencegat rudal Rusia. F-16 sangat penting bagi Ukraina. Sebagaimana dibahas sebelumnya, Ukraina telah mengerahkan jet tempur F-16 sejak pertama dioperasikan dalam perannya menetralisir rudal jelajah dan pesawat nirawak milik Rusia. Alih-alih menyerang, jet tempur ini justru berguna untuk pertahanan. Namun, jika melihat perkembangan di medan perang, bukankah peran seperti ini yang paling dibutuhkan Ukraina? Karena itu, keberadaannya dianggap lebih penting bagi Ukraina daripada sebelumnya. Berdasarkan catatan Eurasian Times, F-16 telah melaksanakan misi pertahanan dengan baik sejauh ini. Bulan lalu misalnya, F-16 Ukraina diduga menembak jatuh 10 target udara Rusia dalam sebuah kemenangan taktis yang spektakuler. Kemudian pada awal Desember kemarin, Ukraina menerima gelombang kedua jet tempur F-16 dari Denmark yang semakin memperkuat kemampuan pertahanan udaranya terhadap serangan Rusia yang sedang berlangsung. Gelombang kedua F-16 dari Denmark telah tiba di Ukraina. Ini adalah contoh kepemimpinan dalam membela kehidupan yang membedakan Denmark, kata Zelensky dalam sebuah pernyataan di media sosial. Sekalian ia menekankan bahwa pesawat baru itu akan memperkuat pertahanan Ukraina terhadap serangan Rusia, dan jika semua mitra bertekad seperti itu, teror Rusia sudah tidak mungkin terjadi lagi, katanya menambahkan. Pengiriman jet 16 dihentikan. F-16 telah terbukti menjadi tambahan penting bagi kemampuan pertahanan udara Ukraina, dan tingginya intensitas serangan Rusia belakangan membuat negara yang sedang berjuang ini membutuhkan jet tempur lebih banyak dari sebelumnya. Sayangnya di tengah peningkatan jumlah yang diharapkan, Ukraina dilaporkan harus menunggu lebih lama untuk jet tempur F-16 Belgia yang dijanjikan tahun ini. Harian Belgia Le Soir mengatakan pada akhir November bahwa jadwal pengiriman F-16 Belgia telah tertunda dan unit pertama jet tempur tersebut kemungkinan besar tidak akan tiba hingga tahun 2025. Adapun alasan penundaan disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, terutama kurangnya pilot Ukraina yang terlatih secara memadai dan kekurangan suku cadang. Faktanya, kedua negara menandatangani perjanjian keamanan pada bulan Mei yang mencakup penyediaan 30 unit jet tempur F-16 buatan AS. Saat itu, Presiden Zelensky telah menyatakan harapan bahwa gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2024. Namun, apa yang bisa dilakukan jika jadwal ini tak lagi memungkinkan? Berdasarkan tinjauan lebih jauh, potensi penundaan ini terbaca pertama kali saat Menteri Pertahanan Belgia, Ludivine de Donder, mengunjungi Polandia pekan lalu untuk meninjau operasi Angkatan Darat Belgia pada tahun 2025. Pada saat itu menjadi jelas bahwa pengiriman F-16 ke Ukraina tidak akan dilakukan tahun ini. Kemampuan F-16 yang terbukti sangat sesuai dengan tujuan misi utama Ukraina membuat kehadirannya di medan perang amat berharga. Namun jika satu persatu dari unit itu hancur dan pengadaan unitnya mulai tertunda, kira-kira langkah lanjutan seperti apa yang akan diambil Zelensky?